Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 406. Apakah Sony baik-baik saja? Olivia memang sedikit khawatir pada cucunya, setelah melakukan hal seperti itu dan pulang ke rumah. Cucunya yang lain, yang kali ini jatuh sakit, membuat seluruh keluarga tidak bisa tenang. Demam yang kambuh saja, sudah cukup membuat semua orang khawatir. Sony lebih muda setahun dari Lukas. Jika dia juga jatuh sakit, siapa yang tahu betapa menderitanya keluarga itu. Dia seharusnya baik-baik saja, saya tidak pulang dan tidak melihat Sony. Saya melihat Liberty di dekat lingkungan itu, pergi bekerja seperti biasa. Setelah semalam suntuk menderita dan memukuli dia dan Jessica, Liberty masih bisa pergi bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Dia baik-baik saja. Jessica masih terkurung di hotel, terlalu takut untuk keluar, dan bertemu siapapun karena bekas telapak tangan di wajahnya belum hilang. Tadi malam, setelah Liberty dan saudara perempuannya pergi, Jessica memeluknya dan menangis sangat lama, mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahannya, sehingga dia harus menderita penghinaan seperti itu, dan membuatnya merasa kasihan padanya. Hal ini memperkuat keinginannya untuk menceraikan Liberty. Baguslah, aku tidak perlu khawatir. Aku juga tidak merasa senang telah melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, Sony tetap cucu kandungku. Ibu yang kejam, dia masih sangat muda, tetapi ibunya meninggalkannya untuk bekerja. Olivia menyalahkan Liberty sepenuhnya. Hank, katakan padaku mengapa kamu ingin menceraikannya sekarang juga. Hank menghisap rokoknya 2 kali, lalu mendongak untuk menatap kedua orang tuanya. Ia berkata dengan sedikit malu, Jessica dan aku menginap di sebuah hotel tadi malam. Liberty meneleponku, dan karena Jessica merasa Liberty punya sesuatu yang mendesak untuk diceritakan kepadaku, ia pun mengangkat telepon itu atas namaku. Liberty benar-benar menemukan hotel itu. Dia membawa serta saudara perempuannya, dan mereka berdua menghalangi saya dan Jessica. Kami bertengkar hebat, dan Liberty memukul Jessica dengan sangat keras. Sampai sekarang, dia tidak berani keluar hotel dan bertemu siapapun. Bu, aku tidak ingin bersama Liberty lagi. Aku tidak sanggup untuk 1 hari lagi. Aku ingin menceraikannya. Orang tua Hank terdiam. Tuan Brown tiba-tiba berdiri, dan mengayunkan tinjunya ke arah Hank. Hank tidak menyangka ayahnya akan memukulnya, dan ia pun langsung menangkis pukulan itu secara langsung. Orang tua, apa yang kau lakukan? Olivia buru-buru menurunkan Lukas, dan bangkit untuk menarik suaminya menjauh. Dia menghentikannya dari melanjutkan dan menjelaskan. Terakhir kali, Hank sudah mengatakan bahwa dia tidak lagi mencintai Liberty, dan aku tidak pernah mengemukakan ide perceraian demi Sony. Dengan keadaannya seperti itu, Liberty tidak lagi cocok untuk Hank. Apakah aku salah dalam mendisiplinkannya, karena meninggalkan keluarganya? Tuan Brown menambahkan dengan marah, apa yang akan terjadi pada Sony, jika mereka bercerai sekarang? Sony adalah cucu kesayangan kita. Pukulan yang diberikannya kepada putranya, bukan karena ia merasa bersalah karena Hank telah berselingkuh, meninggalkan keluarganya, dan mengkhianati pernikahannya. Sebaliknya, ia marah karena putranya begitu tidak sabaran dan tidak memperhatikan cucunya. Sony pasti akan jatuh padaku. Itu anakku. Liberty tidak mampu membesarkan anak kita. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan cucumu. Jika saatnya tiba, jika kalian tidak ingin tinggal bersamaku, aku akan mengirim Sony ke sini. Kalian membesarkan Lukas, jadi membesarkan Sony akan sama saja, dan para sepupu akan saling menemani. Begitu Sony bisa masuk TK, dia bisa pergi bersama Lukas. Ayah, Ibu, singkirkan semua kekhawatiranmu. Liberty jelas tidak bisa mendapatkan hak asuh Sony. Bahkan jika Liberty sekarang punya pekerjaan, dia baru mulai bekerja selama beberapa hari. Dia bahkan belum menerima gaji pertamanya. Bagaimana dia bisa menyamainya? Dia sudah meminta seseorang untuk membantunya pergi ke Louis dan Co. untuk mencari tahu apa posisi Liberty,
dan memikirkan cara untuk mendapatkan rekan-rekannya di pihaknya untuk membantunya menghukumnya, dengan melakukan kesalahan di tempat kerja dan dipecat. Meskipun Serenity akan membantu saudara perempuannya, penghasilan Serenity tidak dapat membantu Liberty memperjuangkan hak asuh Sonny. Hank sama sekali tidak khawatir bahwa hak asuh Sonny akan berakhir di tangan Liberty. Bahkan jika dia tidak punya waktu atau perhatian untuk terlibat dalam perawatan putranya, dia lebih suka mengirimnya ke rumah lamanya untuk dibesarkan oleh orang tuanya, daripada membiarkan Liberty membawanya. Bab 407. Orang tua Hank melihat bahwa putra mereka bersikeras menceraikan istrinya. Ia telah melakukan berbagai hal dengan Jessica sebelum tertangkap oleh Liberty. Dengan karakter Liberty, tidak mungkin ia akan menerima begitu saja. Olivia berkata, "Hank, setelah kamu menikah dengan Liberty, kamu hanya bekerja dan menghasilkan uang. Dia tidak punya penghasilan sama sekali. Jika kamu menceraikannya, kamu harus memintanya untuk mengemasi pakaiannya dan segera pergi setelah menyelesaikan proses perceraian di balai kota. Jangan biarkan dia mengambil apapun lagi. Karena perceraian sudah ditetapkan, mereka akan berusaha mengurangi kerugian yang diakibatkannya. Bu, ibu tidak ingin aku mengizinkannya mengambil apapun lagi. Itu tidak mungkin. Dia hanya akan pergi tanpa apapun jika dia sendiri tidak menginginkan apapun. Setelah kami menikah, dia tidak bekerja, tetapi penghasilanku akan dianggap sebagai aset bersama kami berdua. Begitu dia memulai proses perceraian, aku harus memberinya setengahnya. Meskipun saya telah membayar rumah dan cicilan setelah kami menikah dengan penghasilan saya, dia berhak atas itu, karena penghasilan saya dianggap sebagai aset pasca pernikahan. Saya tidak dapat memberinya rumah, tetapi saya harus menggantinya dengan sejumlah uang. Saya telah melakukan perhitungan dan saya tidak perlu memberi banyak. Dan dia membayar renovasi, yang sebelumnya dia katakan kepada saya, bahwa jika kami bercerai, saya harus mengembalikan uang yang digunakan untuk renovasi kepadanya. Renovasi beserta peralatan rumah tangga, menghabiskan biaya sekitar $420.000. Itu semua ditanggung Liberty. Namun, saya sudah pernah mengatakan kepadanya, saya tidak akan membayarnya kembali, bahkan 1 sen pun. Dia membayarnya atas kemauannya sendiri. Saya tidak memaksanya untuk melakukannya, jadi saya tidak akan membayarnya kembali untuk itu. Olivia langsung berkata, "Kenapa kamu harus mengembalikan uang renovasinya? Abaikan saja dia. Tidak peduli seberapa banyak dia berdebat atau membuat keributan, kamu tidak perlu peduli padanya." Hank, apakah kamu sudah menghitung asetmu setelah menikah? Jika kamu benar-benar harus memberinya setengah, berapa banyak yang perlu kamu berikan padanya? Sekitar $200.000. 200.000. Olivia menangis. Tidak Hank, kamu tidak bisa memberinya $200.000. Dia tidak menghasilkan sepeser pun setelah menikah denganmu, jadi mengapa dia harus mengambil $200.000 dari uangmu? Dia hanya bisa mendapatkan 2.000, suka atau tidak. 200.000, itu seperti memotong daging dari tubuhnya. Hank tidak ingin memberi Liberty uang sepeser pun. Hanya saja, saat mengajukan gugatan cerai sekarang, terlalu mendadak baginya untuk memindahkan asetnya. Ia hanya bisa bernegosiasi untuk bercerai. Jika itu tidak berhasil, mereka harus pergi ke pengadilan. Tuan Brown berkata dengan hati-hati, "Anda ketahuan berbuat curang oleh Liberty. Apakah itu akan merugikan Anda? Misalnya, apakah dia akan mengambil semua aset Anda?" Hank berkata tanpa rasa malu, "Ayah, ada banyak sekali pria yang berselingkuh. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar kehilangan seluruh asetnya? Liberty dan saya tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum kami menikah. Dan undang-undang tidak mengatakan bahwa pihak yang berbuat curang akan kehilangan seluruh harta kekayaannya. Hanya orang-orang yang berpikir bahwa pihak yang curang harus kehilangan semua asetnya. Begitu banyak pria yang lebih kaya darinya yang pernah berselingkuh, tapi mereka tidak kehilangan seluruh asetnya sekarang bukan?
Itu hanya karena saya curang. Jika Liberty mengajukan gugatan cerai, dialah yang tidak bersalah. Saya harus lebih memperhatikannya saat kita membagi aset kita. Olivia bingung. Dia hanya memahami satu hal, ketika putranya bercerai, dia harus memberikan sebagian uangnya kepada Liberty. Dia sangat tidak ingin membiarkan hal ini terjadi, terutama ketika putranya mengatakan bahwa dia harus lebih mempertimbangkan Liberty ketika mereka membagi aset mereka. Bukankah itu setara dengan putranya yang memberi Liberty lebih banyak uang? Hank, kenapa tidak? Kenapa kamu menceraikannya? Anda tahu, Anda akan kehilangan banyak hal jika melakukannya. Pergi dan akui bahwa Anda salah terhadap Liberty, dan katakan padanya Anda tidak akan melakukannya lagi. Sekalipun hubungan Anda tidak sebaik dulu, setidaknya Anda bisa bertahan telah menikah. Dia mencintai Sonny, jadi demi Sonny, dia mungkin tidak akan menceraikanmu kalau begitu. Begitu banyak wanita setelah menikah, akhirnya memiliki suami yang berselingkuh, tetapi menanggungnya karena anak-anaknya. Olivia merasa Liberty juga akan menanggungnya demi Sonny. Bab 408. Katakan padanya bahwa kalian tidak akan membagi dua lagi, dan memberinya sedikit kelonggaran di masa mendatang, jadi jangan bercerai. Kamu dan Jessica harus berusaha sebaik mungkin, agar dia tidak melihat kalian berdua bersama. Bu, aku ingin menceraikannya. Hank bersikeras. Jessica belum pernah menikah sebelumnya, dan dia berkencan denganku. Aku harus bertanggung jawab atas dirinya. Aku tidak ingin Jessica menderita keluhan lagi. Olivia berkata dengan nada tidak ramah, bukankah Liberty juga gadis yang cantik sebelum dia menikah denganmu? Aku tidak melihatmu bertanggung jawab padanya sampai akhir. Dan sekarang kamu membuatnya menderita demi wanita lain. Bu, ibu ada di pihak yang mana? Olivia mengerutkan bibirnya. Jessica sangat pandai memuji mereka dan membuat mereka menyukainya, tetapi Olivia merasa bahwa pada akhirnya, Liberty lebih baik dalam menghadapi hidup daripada Jessica. Liberty telah melalui kesulitan dan memiliki keuletan. Di sisi lain, Jessica adalah yang termuda di keluarganya, dimanja oleh orang tuanya dan kakak laki-lakinya, dan tidak pernah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Seorang wanita seperti itu akan bersamanya, tetapi belum tentu dalam suka dan duka. Saya bilang ke Liberty bahwa kita harus menggunakan 2 hari ini untuk menenangkan diri. Lusa, saya akan bicara dengannya tentang perceraian. Kita bahas dulu persyaratannya. Kalau tidak bisa mencapai kesepakatan, dia bisa menuntut saya. Apapun yang terjadi, pernikahan ini harus berakhir. Saya sudah mulai membencinya sejak lama. Hank sekarang tampak seperti kerasukan, bersikeras untuk bercerai. Meskipun dia mengatakan akan memberi Liberty sejumlah uang, itu hanya sebagian kecil dari asetnya. Jumlah uang yang dia tabung atas nama ayahnya, itulah bagian terbesarnya. Ada lebih dari $1 juta di sana. Liberty tidak tahu sama sekali tentang itu, dan kalaupun dia bisa menebak keberadaannya, dia tidak punya bukti dan tidak bisa menangkapnya karena melakukan hal itu. Orang tua Hank saling berpandangan. Akhirnya, Tuan Brown berkata, "Karena kamu sudah membuat keputusan, ibumu dan aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Pastikan kamu meminta maaf kepada Liberty dengan benar dan menegosiasikan persyaratan perceraian. Selain memberinya sedikit uang, jangan memberinya apapun lagi. Dan cobalah untuk membujuknya agar mengurangi jumlah uangnya sedikit. Apakah 10 atau 20 ribu tidak apa-apa? 200 ribu terlalu banyak." Benar sekali. Dia bahkan tidak mendapatkan sepeser pun setelah menikah, tetapi dia ingin membawa 200 ribu bersamanya saat dia pergi. Dia pada dasarnya mendapatkan jackpot. Menikahlah dengan beberapa pria lagi, dan bercerai beberapa kali lagi. Bukankah dia akan menjadi wanita kaya? Hank, kamu harus berdiri teguh. Beri dia $20.000 paling banyak. Kamu tidak perlu bertengkar dengannya tentang ini, ibu akan melakukannya. Aku sudah tua dan aku tidak takut. Saya akan melawannya sampai akhir,
dan saya pasti tidak akan membiarkan dia mengambil begitu banyak uangmu. Aku tidak yakin dia akan berani membalasku. Olivia memutuskan untuk menjadi ibu mertua yang tidak masuk akal dan biadab, dan bertekad tidak membiarkan Liberty mengambil $200.000 putranya. $200.000 bisa membangunkanmu rumah 2 lantai di pedesaan. Sekarang bahan-bahannya mahal. Jika ini terjadi pada masa lalu, 200.000 tidak hanya dapat membangun rumah untuk Anda, tetapi juga dapat membayar semua perlengkapannya. Hank menyetujuinya. Kita lihat saja syarat-syarat apa yang diajukan Liberty ketika kita membahasnya lusa. Olivia bergumam, memikirkannya, dan berkata, "Bagaimana dengan Sony? Mengapa kita tidak membawa Sony kembali ke sini sekarang? Saya dengar ketika anak-anak masih terlalu kecil, mereka biasanya akan memberikan haknya kepada ibu, selama ibu mempunyai kemampuan untuk menghidupi anak tersebut. Sony baru berusia 2 tahun lebih sedikit, dan Liberty serta saudara perempuannya selalu menjaganya. Pengadilan mungkin benar-benar akan menyerahkan hak asuh Sony kepada Liberty. Ketika pengadilan mengambil keputusan, pengadilan tidak mempertimbangkan bahwa Sony adalah satu-satunya cucu dari pihak ayah yang dimiliki keluarga Brown, hanya kepentingan terbaik anak yang akan dipertimbangkan. Kalau hak asuh jatuh ke tanganmu, dan Sony mau tinggal bersama kami akan bisa memupuk ikatan itu. Kalau hak asuh jatuh ke tangan Liberty, dan Sony ada di sini bersama kita bisa bersikeras untuk tidak mengembalikan Sony. Lalu apa yang bisa dilakukan Liberty? Sony adalah cucuku. Tuan Brown juga lebih mementingkan masalah cucunya dibandingkan masalah perceraian lainnya. Dia berkata kepada putranya, "Hank, ibumu benar. Pertama, bawa Sony untuk tinggal bersama kami secepatnya. Ibumu dan aku akan menjaganya untuk saat ini." Bab 409. Tuan Brown melanjutkan, "Tidak apa-apa bahkan jika Anda memberi sedikit lebih banyak uang kepada Liberty. Kita tidak boleh terlalu keras kepala dan harus meninggalkan jalan keluar untuk diri kita sendiri. Dengan begitu, kita akan dapat bertemu dengan baik di masa mendatang, tetapi Sony harus kembali kepada kita. Sony adalah keturunan Brown, bagaimanapun juga. Ayah, aku jamin aku pasti akan mendapatkan hak asuh Sony. Sebelum kalian berdua bercerai, aku tidak percaya dengan jaminanmu. Lebih baik kamu suruh Sony datang, dan tinggal bersama kami, dan biarkan ibumu dan aku yang mengurusnya. Aku akan berhenti khawatir kalau begitu." Hank berkata tanpa daya, Ayah dan ibu tidak pernah merawat Sony. Kalau aku membawanya ke sini, dan dia tidak bisa terbiasa dan membuat keributan, bagaimana?" Olivia pun bangkit. "Itulah mengapa kita harus merawatnya sekarang untuk mempererat hubungan. Di masa depan, saat kau menikah lagi, apakah wanita Yates itu bersedia merawatnya? Sony pasti akan berakhir dengan ayahmu dan aku. Bagaimanapun juga, kita adalah kakek nenek kandungnya. Berapa banyak ibu tiri yang baik di luar sana. Lagi pula, kau dan wanita Yates itu masih muda. Kalian akan segera punya anak sendiri. Sony tidak dilahirkan oleh wanita Yates, dia pasti tidak akan memperlakukan Sony dengan baik. Tidak pernah merawat Sony sebelumnya adalah masalah, tetapi orang tua Hank lebih khawatir cucu mereka akan dianiaya oleh calon ibu tirinya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak berita tentang ibu tiri yang menyiksa anak-anak yang dilahirkan oleh istri sebelumnya. Beberapa anak baru berusia beberapa tahun, ketika ibu tiri tersebut menyiksa mereka hingga meninggal. Dulu ada ibu tiri, pasti ada anak tiri. Siapa yang tahu bagaimana anak mereka sendiri akan memperlakukan Sony di masa depan? Sony adalah cucu mereka. Orang tua Hank menganggapnya sangat penting. Ayahmu dan aku punya sejumlah dana pensiun, dan kami belum terlalu tua. Selama tubuh kami sehat, kami masih bisa membesarkan Sony. Nanti, kamu hanya perlu membayar biaya hidupnya dan biaya sekolahnya." Hank berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, aku akan pulang malam ini, dan membawa Sony besok agar kalian bisa menjaganya." Orang tua Hank baru merasa lega ketika dia setuju.
Serenity dan saudara perempuannya tahu sejak awal bahwa keluarga Brown akan berjuang keras jika menyangkut perceraian. Serenity tidur hampir setengah hari di toko untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Saat dia bangun, sudah lewat pukul 11. Melihat Jasmine bermain dengan Sonny, dan Sonny tertawa terbahak-bahak, Serenity merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Begitu kakaknya itu harus menjalani proses perceraian, Sonny tidak akan lagi memiliki keluarga yang lengkap. Perceraian, tidak peduli siapapun yang mengalaminya, baik dewasa maupun anak-anak, merupakan suatu bentuk bahaya. "Kamu sudah bangun," kata Jasmine sambil tersenyum. "Jika kamu masih mengantuk, kamu bisa tidur lebih lama. Setelah Ibu Len selesai menyiapkan makan siang, aku akan membangunkanmu untuk makan. Saya sudah merasa jauh lebih baik setelah tidur selama setengah hari." Sonny berjalan mendekat. "Bibi." Serenity menjemputnya, dan dia bertanya, "Bibi, apakah kamu sakit? Kenapa kamu selalu tidur?" Dia bahkan menirukan cara ibunya biasanya meraba keningnya, dan menyentuh kening Serenity. Dia kemudian menyentuh keningnya sendiri, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tindakannya ini membuat Serenity tertawa dan memeluknya erat. Setelah Serenity melonggarkan cengkeramannya, dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak sakit, aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam, jadi aku menebusnya sekarang. Itu sebabnya aku banyak tidur. Kenapa kamu tidak tidur nyenyak tadi malam?" Sonny merasa begitu dia naik ke tempat tidur, selama ibunya ada di sisinya, dia bisa tidur nyenyak. Apakah Bibi Seren tidak bisa tidur nyenyak karena tidak ada ibunya di sisinya? Dia belum pernah melihat ibu Bibi Seren sebelumnya. Ibunya mengatakan, ibu Bibi Seren adalah nenek dari pihak ibu. "Karena saya sedang memikirkan cara menghasilkan uang, menghasilkan banyak uang, dan menjadi wanita kaya. Itu sebabnya aku tidak bisa tidur nyenyak." Sonny berkedip, dan ingin menjawab, tapi agak bingung dengan apa yang harus dikatakannya. Ekspresi wajahnya yang ragu sangat lucu untuk disaksikan. "Apakah Sonny sudah makan?" Sonny mengusap perutnya dan menjawab, "Jas memberiku makan." "Sonny sudah kenyang." Serenity tertawa dan menurunkannya. "Kalau begitu Sonny bisa terus bermain. Saya perlu menelepon." "Oke." Anak kecil itu dengan patuh berjalan kembali ke arah Jasmine, dan membiarkan Jasmine bermain dengannya. Serenity menelepon Zakari. Bab 410. Zakari segera mengangkat teleponnya. "Tuan York, apakah Anda baik-baik saja pagi ini? Bisakah Anda bertahan? Jika tidak, Anda harus memanfaatkan waktu istirahat untuk kembali dan beristirahat setelah rapat." Mendengar kekhawatirannya, Zakari merasa senang. Ia bersandar di kursi putar berwarna hitam. Ia berkata sambil berputar, "Saya hanya bisa bertahan, karena saya minum secangkir kopi setelah kembali ke kantor. Pekerjaan hampir selesai. Saya bisa tidur sebentar lagi. Kamu tidak mau makan. Saya terlalu mengantuk dan tidak punya nafsu makan. Itu tidak akan baik. Kamu sudah bekerja sepanjang pagi. Jika kamu tidak makan siang, kamu akan mengalami masalah lambung. Akan sangat sulit untuk pulih sepenuhnya setelahnya." Zakari berkata lembut, "Aku hanya tidak ingin makan. Setelah selesai bekerja, sebaiknya kamu tidur dulu. Aku akan mengirimkan makanan kepadamu sebentar lagi. Aku akan meneleponmu begitu aku sampai di kantormu." Dia hanya kehilangan waktu tidurnya karena masalah saudara perempuannya. Baik itu demi citra publik mereka, atau secara pribadi, Serenity tidak bisa membiarkan Zakari melewatkan makan siang. "Baiklah, aku akan tidur di kantor untuk sementara waktu. Telepon aku kalau sudah sampai. Hati-hati saat menyetir. Aku tidur setengah hari di toko, jadi aku bersemangat." "Tidak apa-apa, kamu harus pergi dan melakukan pekerjaanmu. Setelah selesai, cepatlah tidur." Setelah dia selesai mengatakan itu, Serenity menutup telepon. Dia kemudian bangkit untuk masuk ke dapur, dan mengeluarkan kotak makan siang yang terisolasi. Sambil mencucinya, dia berkata kepada Ibu Len, "Ibu Len, Tuan York tidak akan kembali untuk makan,
jadi saya akan mengirimkan beberapa makanan. Kalian makan duluan, simpan saja beberapa untuk saya, dan saya akan kembali dan memakannya. Ibu Len buru-buru berkata, makanannya sudah matang. Mereka bisa makan begitu kakakmu datang. Kenapa kamu tidak makan dulu? Kalau kamu baru makan saat pulang, mungkin sudah lewat jam 1. Kalau begitu, kamu bisa kena masalah lambung. Serenity berpikir sejenak, itu benar, jadi dia membiarkan Ibu Len mengisi kotak itu dengan pasta dan beberapa lauk. Ibu Len bahkan mengemas sup untuknya. Pada akhirnya, kotak makan siang yang terisolasi itu terisi penuh. Serenity segera menghabiskan semangkuk sup dan menyendok semangkuk pasta, hampir tak menyentuh lauk pauknya. Setelah mengisi perutnya dalam beberapa saat, dia mengambil kotak makan siang yang terisolasi, dan berkata kepada Ibu Len. Saya akan mengirimkan makanannya terlebih dahulu, Ibu Len, kalau nanti sudah penuh, tolong jaga Sony. Semua siswa cukup sopan dan tidak perlu banyak pengawasan. Yang harus dilakukan Jasmine hanyalah menjaga kasir. Baiklah, Anda harus segera mengirim makanan itu kepada Tuan York. Ibu Len khawatir Zachary akan lapar. Dia mendesak Serenity untuk bergegas pergi dan memberinya makanan. Setelah dia mengakhiri panggilannya dengan istrinya saat masih di kantor, Zachary dengan senang hati mengirim Josh pesan teks. Kamu pergi saja sendiri untuk makan di hotel nanti. Aku tidak akan pergi lagi. Josh bertanya, apakah kamu akan pergi ke toko Nyonya York untuk makan? Zachary menjawab, aku terlalu mengantuk, jadi aku akan tidur sebentar untuk memulihkan tidurku. Istriku khawatir padaku, jadi dia akan mengirimkan makanan untukku. Josh tidak merasa ingin membalas lagi. Dia merasa seolah-olah segenggam ungkapan kasih sayang di depan umum, baru saja disodorkan ke wajahnya. Dia benar-benar curiga, bahwa Zachary sengaja membanggakan kasih sayang sepasang suami istri untuk memancingnya, agar lebih menantikan pernikahannya sendiri dan kencannya dengan Jasmine. Dengan begitu, Zachary akan memiliki hak membanggakan sebagai mak comblang. Tok tok tok, ada ketukan di pintu. Hal itu membuat Zachary yang ingin terus memamerkan kemesraan antara dirinya dan istrinya ikut terhenti. Orang di luar tidak menunggu jawabannya, sebelum mendorong pintu terbuka dan masuk. Itu nenek. Nenek, kenapa kamu ada di sini? Serenity akan segera tiba. Apakah nenek datang ke sini hanya untuk menjadi orang ketiga? Dia tidak hanya membawa dirinya sendiri, dia juga membawa tas koper. Zachary melihat nenek menyeret koper itu, dan wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Alisnya berkerut dan dia bertanya, Nenek, apa yang kamu lakukan? Bab 411. Nenek menyeret kopernya dan langsung berjalan ke sofa. Ia duduk dan berkata, Zachary, aku ingin tinggal bersamamu dan Seren. Wajah Zachary menegang. Nenek, kamu berjanji padaku. Aku tidak sedang mencari masalah, jadi apa yang membuatmu begitu gugup? Apa yang kamu khawatirkan? Nenek membantah. Setelah itu, dia berkata dengan keras kepala, aku sudah diusir dari rumah oleh ayah dan pamanmu. Aku tidak punya tempat lain untuk dituju, jadi aku ingin mencari perlindungan pada cucuku. Apakah itu tidak baik? Apakah kamu akan belajar dari ayah dan pamanmu, dan mengusirku juga? Nenek mendesah, saat kau tua, kau akan dibenci. Kemanapun aku pergi, aku akan diusir. Apa gunanya membesarkan anak laki-laki? Apa gunanya membesarkan cucu laki-laki juga? Lebih baik membesarkan cucu perempuan yang manis. Ekspresi Zachary tampak muram. Nenek, ayah dan pamanku tidak akan pernah mengusirmu. Sekalipun ia ingin tinggal bersama dengannya, ia tidak seharusnya memfitnah ayah dan pamannya sebagai orang yang tidak berbakti. Nenek tersenyum riang. Aku tidak bisa mengatakan bahwa menantu perempuanku yang mengusirku sekarang kan. Aku yang melahirkan anak laki-lakiku, jadi tidak peduli seberapa aku mencemarkan nama baik mereka, mereka tidak akan menganggapnya serius. Aku tidak melahirkan menantu perempuanku, jadi bagaimana mungkin aku bisa mencemarkan nama baik mereka? Zachary terdiam. Ngomong-ngomong, aku sudah mendengar semuanya.
Zakri bertanya dengan sedikit gelisah. Apa saja yang sudah kau dengar, Nenek? Kudengar kakak iparmu akan bercerai. Krisis yang dialaminya adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu. Selama kau membantu kakak iparmu memecahkan masalah, perasaan Serenity kepadamu akan terus meningkat. Dengan begitu, aku akan bisa menggendong cicit perempuanku dari rahimnya. Aku melewatkan begitu banyak pertunjukan bagus, jadi apapun yang kau katakan, aku tidak bisa melewatkan yang satu ini. Jadi aku akan tinggal bersama kalian berdua. Jika kau tidak mengizinkanku melakukannya, aku akan memberitahu Serenity bahwa kau tidak berbakti dan kau tidak ingin menerimaku, meskipun aku tidak punya tempat lain untuk dituju. Ekspresi wajah Zakri sangat suram. Nenek, bisakah kamu bersikap masuk akal? Aku tidak punya alasan untuk membicarakan hal itu denganmu. Zakri terdiam. Aku bahkan sudah membawa barang bawaanku. Kalau kamu tidak mengizinkanku pindah, aku akan menggelar karpet di pintu masuk rumahmu. Kalau Serenity menganggapmu tidak berbakti dan ingin berhenti menyukaimu, kamu tidak bisa menyalahkanku, oke? Jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Kau telah menyembunyikan identitasmu dan berbohong kepada Serenity selama ini. Semakin lama kau melakukannya, dan begitu rahasia itu terbongkar, dia akan semakin marah. Aku semakin gembira saat melihatnya. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana kau akan menyelamatkan situasi ini. Hahaha. Zakri menahan amarahnya. Ini neneknya. Dia harus menahannya. Dia tidak boleh membiarkan amarahnya meledak dengan cara apapun. Baiklah, baiklah. Jika kamu ingin pindah, maka kamu boleh pindah. Menghadapi neneknya sendiri, Zakri hanya bisa mengangkat bendera putih dan menyerah. Nenek, kamu pasti belum makan kan? Tinggal 5 menit lagi sampai jam kerja berakhir. Kamu harus cepat-cepat meminta Kalum untuk mengajakmu makan di luar. Nenek bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak makan? Atau kamu mau ke toko Serenity untuk makan? Boleh aku ikut? Tidakkah kau ingin bertemu dengan cicitmu secepatnya? Jika kau terus-menerus mengikutiku untuk menjadi orang ketiga, kau tidak akan bisa bertemu dengannya bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Wah, kamu sudah melihat cahaya. Apakah matahari terbit dari barat? Atau apakah aku mulai berhalusinasi di usia tuaku dan salah dengar? Nenek mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Zakri, Zak, ulangi sedikit lebih keras, supaya aku bisa merekamnya. Kalau aku bosan, aku akan memutarnya lagi untuk memastikan aku tidak salah dengar. Zakri terdiam. Nenek kemudian melirik 2 kali ke arah kaki cucunya, dan bertanya, apakah kakimu sakit? Zakri tidak menjawab, ekspresinya cemberut. Baru beberapa hari aku tidak melihatmu, Zak, tapi kenapa aku merasa wajahmu bengkak? Siapa yang memukulmu? Zakri tetap diam dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bab 412. Wajah Zakri tidak berubah dari ekspresinya yang dingin. Bibirnya mengerucut rapat saat dia tetap diam. Nenek tertawa sampai puas, lalu baru mengalihkan topik pembicaraan. Bukankah Elisa Stone menunggumu di sana? Dia tidak akan datang dan menggangguku lagi. Elisa tidak datang ke kantor untuk menunggunya selama 2 hari terakhir. Dia pernah mengatakan pada Serenity bahwa selama Zakri sudah punya pacar atau menikah, dia pasti akan berhenti mengganggunya. Hal itu membuat kesan Zakri tentang dirinya meningkat 2 poin. Wanita muda yang sulit diatur itu, memang jauh lebih baik daripada banyak orang lain, hanya karena tidak mencoba menghancurkan pernikahan demi mengejar cinta sejati. Apakah dia sudah tahu tentangmu dan Serenity? Tidak. Aku hanya menunjukkan tangan kiriku, dan dia mundur. Nenek mendengus. Menurutmu ada apa di tangan kirimu? Jika dia mundur tepat setelah kau menunjukkan tangan kirimu, apa sebenarnya yang kau lakukan? Zakri diam-diam mengeluarkan cincin emas yang selalu dibawanya, memakainya di jari manis tangan kirinya, dan melambaikannya kepada nenek. Nenek terdiam. Nenek, aku akan meminta Kalum untuk mengajakmu makan siang, dan membawakan barang bawaanmu. Setelah selesai makan, minta Kalum untuk mengantarmu ke toko Serenity.
Tepat saat nenek hendak menjawab, Zakri menambahkan, "Nenek, Kalum juga sudah tidak muda lagi. Berhentilah hanya mengamatiku. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, aku sudah menikah. Aku punya istri. Kalum masih sendiri, jadi tidakkah kau harus mengubah targetmu? Agar Kalum tidak bisa terus mengatakan kamu memberinya pilihan." Nenek mengerutkan bibirnya. "Itu karena aku tidak punya kandidat yang cocok. Begitu aku menemukannya, tidak satu pun dari sepupumu itu akan bisa melarikan diri. Kamu tidak perlu memanggil Kalum ke kantormu, aku akan mencarinya sendiri." Nenek menambahkan sambil berdiri dan pergi, sambil menyeret barang bawaannya. Zakri tetap memberitahu Kalum agar Kalum menjemput nenek. Ketika Kalum melihat nenek menyeret kopernya, dia tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung. "Nenek, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan berlibur?" "Aku ingin tinggal bersama sepupumu dan istrinya." Kalum bukan orang bodoh dan langsung mengerti situasinya. Dia tertawa dan berkata, "Nenek, bisakah kamu bertanya padanya, apakah aku boleh tinggal bersamanya juga? Tempatnya sangat kecil, bagaimana bisa muat? Aku bisa tidur di sofa atau semacamnya. Kalau itu tidak berhasil, aku bisa menggelar karpet. Kamu bisa bilang saja padanya, bahwa kalau aku melihat dia dan Serenity bermesraan setiap hari, aku akan mudah terpengaruh dan ingin mengakhiri masa lajangku. Orang tuaku akan sangat berterima kasih padanya kalau dia mengizinkanku pindah. Dia masih lajang dan orang tuanya sangat cemas akan itu." Nana terkekeh dan berkata, "Jika kamu ingin mengatakan itu, kamu bisa mengatakannya sendiri padanya. Saya tidak akan menjadi utusan Anda. Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk membuatnya mengizinkan saya pindah? Aku harus masuk dengan hati-hati dan melontarkan tuduhan palsu kepada ayah dan pamanmu sebelum aku berhasil masuk. Jika aku mencoba membantumu, aku bahkan akan kehilangan kesempatanku sendiri untuk pindah." Betapa ruginya. Setelah melewatkan begitu banyak adegan bagus, untuk separuh kedua pertunjukan, apapun yang terjadi, dia tidak dapat melewatkannya lagi. Terutama sejak bocah nakal Zakri itu akhirnya mulai mendekati Serenity. Jika dia tidak mengawasi mereka, dan mereka berdua bertengkar, dan memulai perang dingin satu sama lain lagi, mereka harus kembali ke tahap awal. Kapan dia bisa bertemu dengan cicitnya? Kalum bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nenek, tuduhan palsu macam apa yang kamu tuduhkan pada ayahku dan yang lainnya? Haruskah aku melakukan hal yang sama?" Nenek memukulnya dengan gusar. "Tunggu sampai kamu menjadi kakek, baru kita bicara. Kamu bahkan tidak punya pacar saat ini, jadi kamu tidak bisa." Kalum mengusap bagian tempat nenek memukulnya. Dia sangat penasaran. Apa yang dituduhkan nenek kepada mereka, sehingga dia harus menunggu sampai dia menjadi kakek untuk melakukan hal yang sama. Bab 413. Kalum membawa nenek turun ke bawah dan keduanya bersiap pergi ke hotel untuk makan siang. Begitu mereka keluar dari gedung kantor, Kalum melihat Serenity dengan tatapan tajamnya. "Nenek, sekarang aku mengerti mengapa Zakri memintaku mengajakmu makan siang." Dia menunjuk ke arah pintu masuk gedung kantor dan berkata kepada nenek, "Serenity ada di sini, dan dia bahkan membawa kotak makan siang terisolasi. Dia membawakannya makan siang." Tidak heran Zakri sangat cemas karena harus membuat nenek pergi. Dia tidak ingin nenek menjadi pihak ketiga yang mengganggu mereka. Nenek berhenti dan menyipitkan matanya sejenak, lalu berkata, "Itu benar-benar Seren. Cepat telepon sepupumu, dan ingatkan dia untuk pindah kamar. Biarkan dia menggunakan kamarmu, dan jangan biarkan Seren mengetahuinya." Kalum bergumam tanda setuju dan memanggil Zakri. Bahkan tanpa pemberitahuan dari Kalum, Zakri sudah tahu sejak lama bahwa Serenity telah tiba. Ada sepasang teropong di lacinya. Begitu dia mengantar nenek pergi, dia berdiri di dekat jendela, menatap ke bawah dengan teropongnya. Ketika dia melihat mobil Serenity, dia mengembalikan teropong itu ke tempat asalnya, dan bergegas turun ke bawah. Kalum keluar dari gedung bersama nenek.
Dia berhenti di pintu masuk kantor dan menurunkan jendela untuk menyapa Serenity. "Nenek, kalung." Serenity tersenyum saat dia berjalan mendekat dan bertanya, "Nenek, kenapa kamu ada di sini?" Nenek sengaja memasang wajah masam dan berkata, "Ceritanya panjang, Seren. Aku mau makan siang dulu. Aku lapar sekali. Aku akan bicara denganmu malam ini." "Apa yang terjadi?" "Baiklah nenek, pergilah makan siang dulu." "Serenity, aku akan mengajak nenek makan siang. Zakri masih di kantornya. Kamu bisa meneleponnya, dan dia akan datang menjemputmu." Setelah Kalum selesai mengatakan itu, dia pergi bersama nenek. Setelah mereka berkendara beberapa lama, dia tertawa dan berkata, "Untung saja, saya setiap hari mengendarai mobil ini ke kantor, karena takut suatu saat Serenity akan datang ke kantor dan melihat saya mengendarai mobil mewah. Kalau kecurigaannya berawal dari saya, Zakri bisa menguliti saya hidup-hidup. Saya pikir itu adalah keinginannya. Akan segera terbongkar," kata nenek. "Kami akan melihat bagaimana dia mencoba menyelamatkan situasinya saat itu. Kalum, kamu lebih baik tidak belajar darinya. Menurutku itu cukup menyenangkan. Hanya untuk tahu, apakah orang lain menyukai aku atau identitas dan status aku, jika aku menyembunyikan identitasku." Nenek tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Keadaan keluarga mereka mempengaruhinya. Memang menjadikannya hal biasa untuk ditemui orang yang hanya menginginkannya. Identitas dan status mereka. Setelah melihat nenek dan Kalum mengemudi di kejauhan, Serenity hendak menelepon Zakri. Saat Zakri keluar dari gedung, Tuan York, Serenity berjalan ke depan untuk menyambutnya. Membawa kotak makan siang terisolasi. Zakri sibuk sepanjang waktu pagi hari dan mengandalkan 2 cangkir kopi untuk melewatinya. Pagi, dia merasa lesu, tapi saat dia melihat Serenity berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya, dia tiba-tiba merasa seolah itu sepadan. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja atau betapa lelahnya dia. "Kamu sudah selesai bekerja kan?" Zakri mengangguk. Serenity melihat banyak orang meninggalkan gedung kantor. Jumlah mereka begitu banyak, sebanding dengan kerumunan orang yang memadati halte bus selama liburan musim panas. Mereka semua adalah elit industri. Serenity belum pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, jadi dia merasa sedikit iri, melihat semua elit ini mengenakan setelan jas profesional yang membuat mereka tampak cerdas dan kompeten. Tentu saja, dia masih lebih menyukai pekerjaannya saat ini di mana dia bisa merasa nyaman. Semua makanannya baru dimasak. Sebaiknya Anda memakannya selagi masih panas. Serenity memberikan kotak makan siang terisolasi itu kepada Zakri. "Apakah kamu akan membawanya kembali ke kantormu untuk dimakan, atau memakannya di mobilku?" Zakri mengulurkan tangan untuk mengambil kotak makan siang, dan pada saat yang sama, menatapnya. "Aku tidak punya selera makan saat makan sendirian." Bab 414. Saya sudah makan. Serenity menjawab tanpa ragu, lalu berpikir sejenak sebelum berkata, "Mengapa aku tidak menemanimu makan? Setelah selesai makan, aku akan kembali." Sebuah cahaya bersinar di mata Zakri. "Kalau begitu, mari kita pergi ke kantorku." Serenity melirik sekali lagi ke arah kerumunan orang berpakaian hitam dan bertanya dengan ragu, "Saya bukan karyawan perusahaan Anda. Bisakah saya masuk begitu saja?" "Tidak apa-apa, karena aku yang mengajakmu masuk." Ia mengulurkan tangannya ke arah Serenity, dan setelah ragu sejenak, Serenity pun menggenggam tangannya. Saat Zakri memegang tangannya, seulas senyum muncul di wajah Zakri yang luput dari perhatian Serenity. Dengan satu tangan membawa kotak makan siang berisolasi yang dikirim sendiri oleh Serenity, dan tangan lainnya memegang tangannya, dia menuntun Serenity masuk ke dalam gedung, di bawah tatapan semua orang yang terkesima dan penuh spekulasi. Tuan York, setiap orang yang melihat Zakri akan menyambutnya dengan hormat. Mereka juga akan tersenyum, dan mengangguk pada Serenity, tetapi mereka menyambutnya dengan rasa heran dan spekulasi tentang identitasnya.
Seseorang yang dapat dituntun oleh Tuan York pastilah orang yang dia sukai. Ngomong-ngomong, kapan dia punya pacar? Kemampuannya untuk menyimpan rahasia sungguh menakjubkan. Jika mereka tidak melihatnya secara kebetulan hari ini, mereka bahkan tidak akan berani percaya bahwa bahkan Tuan York bisa punya pacar. Tidak heran Nona Stone berhenti datang untuk menunggu Tuan York, karena dia pasti tahu bahwa Tuan York sudah punya pasangan. Meskipun Nona Stone sedikit keras kepala dan tidak terkendali, dia berasal dari keluarga kaya. Dia punya harga diri. Wajar saja jika dia tidak ingin berkelahi dengan seseorang hanya demi seorang pria. Seseorang ingin diam-diam mengambil foto Zachary yang tengah memegang tangan Serenity, dengan telepon pintarnya tetapi dihentikan oleh orang di sampingnya. Kau ingin mati? Beranikah kau mengambil gambar Tuan York? Orang itu sedikit bingung. Saya tidak akan mengambil foto wajah mereka, hanya punggung mereka. Kehidupan cinta Tuan York akhirnya mengalami kemajuan. Ini berita besar. Saya tidak bisa menahan diri. Saya ingin membagikan ini di media sosial saya. Anda bahkan tidak dapat mengambil foto punggung mereka. Sebelum Tuan York mengumumkan hubungannya secara terbuka, kami tidak dapat mengambil fotonya, dan kami juga tidak dapat memberitahu orang luar tentang hal ini. Orang itu memikirkannya dan sesaat kemudian, wajahnya memucat. Dia buru-buru memasukkan kembali ponsel pintarnya ke dalam saku, dan berterima kasih kepada orang yang menghentikan mereka mengambil foto itu secara diam-diam. Mereka semua tahu apa yang mampu dilakukan Tuan York. Jika mereka menyinggung perasaannya, karir mereka akan berakhir sebelum waktunya. Yang pertama adalah jangan berasumsi bahwa Tuan York tidak akan tahu jika mereka diam-diam mengambil fotonya. Tuan Bucam, yang selalu berada di sisi Tuan York, juga dikenal sebagai kepala intelijennya dan sangat cakap. Satu-satunya hal yang tidak diketahui Tuan York adalah hal-hal yang tidak ingin diketahuinya. Serenity berada dalam kegelapan terhadap semua yang terjadi di sekitarnya. Saat dia diantar ke gedung kantor oleh Zachary, dia dikejutkan oleh suasana gedung kantor York Corporation. Ketika Zachary membawanya ke kantornya, dia melihat plakat di pintu kantornya bertuliskan Chief Operating Officer, dan baru kemudian mengetahui apa posisi Zachary di York Corporation. Begitu pintu kantor ditutup, dia berkata kepada Zachary, "Kamu bilang kamu punya pekerjaan tetap di perusahaan ini, dan kamu jarang punya kesempatan bahkan untuk bertemu bos, tapi ketika aku masuk aku melihat tulisan Chief Operating di pintu. Kamu bersikap terlalu sopan dan rendah hati. Ini bukan kantorku." Zachary berbohong tanpa ragu. Wajahnya tidak memerah dan napasnya pun tidak sesak. Dia berjalan ke sofa di ruang tunggu dan duduk. Saat Serenity mengikutinya, dia menjelaskan, "Ini adalah kantor atasan saya. Area luas dengan semua bilik yang kami lewati tadi adalah tempat saya duduk. Bukankah kamu datang untuk mengirimiku makan siang? Saya khawatir Anda akan merasa tidak nyaman di mata semua orang. Jadi saya meminta atasan saya untuk meminjamkan kantornya sebentar kepada saya." Kata-katanya mengandung setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Memang benar ini bukan kantornya, sedangkan kalung York sebagai atasannya adalah sebuah kebohongan. Serenity mempercayainya dan duduk di hadapannya, tersenyum ketika dia berkata, "Mengapa saya merasa gelisah? Mereka dapat melihat jika mereka mau. Saya masih tidak cukup percaya diri dengan penampilan saya." Semuanya memanggil Anda Tuan York dengan sangat hormat. Bab 415. Zachary membuka tutup kotak makan siang yang terisolasi itu sambil berkata, "Jika kamu bergabung dengan perusahaanku dan bekerja di sini, kamu akan menyadari bahwa semua orang menyapa satu sama lain dengan cara ini, apapun jabatannya. Budaya perusahaan kami mengutamakan rasa hormat. Bagaimanapun, aku hanyalah orang biasa di sini. Untungnya, aku tidak memiliki kemampuan untuk bergabung dengan perusahaanmu dan bekerja di sini, atau akan ada terlalu banyak nama untuk diingat." Zachary menatapnya penuh arti. "Kamu berada dalam posisi yang cukup bagus saat ini. Kamu memiliki kebebasan, dan kamu juga memperoleh penghasilan yang cukup banyak.
Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri pada seorang pekerja lepas dengan kebebasan seperti kamu. Saya tidak bisa terbiasa dikelola oleh seseorang, jadi saya membuka toko saya bersama Jasmine setelah lulus. Keluarga Jasmine sangat membantu, kalau tidak, kami tidak akan bisa mendapatkan hak operasi untuk toko kami. Tidak mudah untuk membuka toko tepat di pintu masuk sekolah. Apakah pohon kawat tembaga itu dibeli dari toko online saya? Serenity melihat ada pohon kawat tembaga yang diletakkan di meja kalung York. Zachary bergumam mengakui, ia sungguh tidak suka melihat pohon kawat tembaga milik kalung, karena ia mendapatkannya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Apa kau tidak memperhatikan saat kita melewati area bilik tadi? Ada pohon kawat tembaga, pohon uang, atau maneki neko di meja setiap orang. Apapun itu, semuanya dibeli dari toko daringmu. Serenity tiba-tiba merasa bangga dan berkata sambil tertawa, semua ini berkat kamu dan kalung yang memberikan rekomendasi. Elisa juga banyak berkontribusi. Dia tidak hanya merekomendasikan saya kepada teman-temannya, tetapi dia juga meminta saudaranya untuk membeli kerajinan tangan saya dan memajangnya di kantornya dengan mengatakan bahwa itu akan membantu mempromosikan bisnis saya. Sekarang, pendapatan dari toko online saya lebih tinggi daripada pendapatan dari toko buku saya. Bila Anda memiliki banyak teman, jalan Anda akan lebih mudah. Jalan itu akan lebih mudah dilalui, terutama jika teman-teman Anda membantu seperti Elisa Stone. Zachary kehilangan kata-kata. Hasil kerajinan istrinya bahkan dipajang di kantor saingannya. Bahkan dia berhasil menembus Stone Group. Istrinya bahkan lebih cakap darinya, dan telah menyerang Stone Group terlebih dahulu. Lumayan. Seperti yang diharapkan darinya, istri Zachary York. Dia pintar seperti dirinya. Kalau saja Serenity tahu apa yang sedang dipikirkannya saat itu, dia pasti akan berkata bahwa dia sedang membanggakan dirinya sendiri. Mengira itu adalah kantor atasan Zachary, Serenity hanya berani melihat sekeliling kantor 2 kali dan tidak berkeliaran. Kemudian tatapannya kembali ke Zachary, dan dia tersenyum gembira saat melihat Zachary makan, sambil sesekali bertanya kepadanya, enakkah? Masakan Ibu Len cukup enak, tapi saya lebih suka masakan rumahan Anda. Rasanya sangat lezat. Menurutku masakan Ibu Len lebih enak daripada masakanku. Zachary memandangnya dengan penuh arti, meskipun tidak jelas apa yang dia maksud dengan itu. Jantung Serenity entah kenapa mulai berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi? Di masa lalu, ketika dia menatapnya dengan mata gelapnya, wajahnya tidak akan memerah, hatinya juga tidak akan bingung atau takut. Sekarang, saat dia menatapnya, jantungnya akan berdetak lebih cepat. Dia ingin menghindarinya, tetapi tidak mampu melakukannya. Itu adalah mentalitas yang sangat kontradiktif. Kamu benar-benar tidak bisa istirahat siang ini. Tidak siang ini. Saya akan meminta hari libur besok. Ini akan menjadi akhir pekan dalam 2 hari, jadi saya akan memiliki total istirahat 3 hari. Serenity bingung. Kamu tidak meminta hari libur hari ini, tapi kamu meminta hari esok. Pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini sangatlah penting, jadi saya harus memastikannya ditangani dengan baik. Sedangkan untuk besok, tidak ada hal penting yang harus diselesaikan, jadi jika saya meminta hari libur untuk istirahat, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Oh, kata Serenity kosong. Oh benar, saya melihat kalung dan nenek sebelumnya, dan nenek terlihat sangat tidak senang. Apa yang telah terjadi? Zachary berkata sambil mengunyah. Dia bertengkar dengan ayahku. Dalam kemarahannya, nenek kabur dari rumah, dan datang ke kantor dengan tas kopernya untuk melampiaskannya kepada kalung dan aku. Malam ini, nenek akan datang untuk tinggal bersama kita. Mengapa mereka bertengkar? Serenity bertanya dengan prihatin. Ia ingat ayah mertuanya sangat patuh terhadap nenek. Saya juga tidak tahu. Saat aku bertanya pada nenek, dia tidak mau memberitahuku, dan saat aku menelepon ayahku untuk menanyakannya, dia juga tidak menjawab apapun. Kalau begitu, jangan bertanya. Jika nenek ingin tinggal bersama kita,
biarkan dia tinggal lebih lama. Anda tidak akan bekerja besok, jadi ini waktu yang tepat. Kamu bisa mengajak nenek berbelanja untuk menghiburnya.